Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Dermawan dari kelas teknik C, nomor 1430802. Saya sini akan menjelaskan soal satu, yaitu gambar di bawah ini sebelah kiri ada sebuah kantor paku dan berfungsi mengontrol yang beda sesuai dengan setting yang diketahui, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan skema dari kantor paku dan pneumatik pada kebutuhan tetap tekanan pengendali dari sen. Tekanan dalam katup juga P aksen dan perbedaan batang katup adalah E aksen. Anggap bahwa pada set T sama dengan 0, tekanan pengendalian berubah dari P aksen menjadi P aksen terus P. Kemudian tekanan katup akan berubah dari P aksen menjadi P aksen terus P. Perubahan dalam katup PV akan menyebabkan perbedaan batang katup berubah dari X aksen menjadi X aksen X. Dapatkan fungsi alih antara perbedaan batang katup X dan perubahan tekanan pada pengendalian P. Yaitu jawabannya untuk dari laju arus udara dalam diafragma adalah I dengan tekanan R. Jadi I sama dengan PC dikurangi V per R dan Q dikit V per DT sama dengan PC kurang min PV per R. Dari dua persamaan tersebut diperoleh persamaan differential system, yaitu jadi persamaan diferensial sistemnya adalah RC dP per dt plus PV sama dengan PC. Dengan memperhatikan bahwa PV sama dengan AX, sedangkan A per A RC dx per dt tambah X turun sama dengan FC. Maka fungsi maka fungsi alih keluaran X
dan PC adalah jadi nilai fungsi yang X-nya adalah A per K dan nilai PC-nya adalah RCS plus 1. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Triwulandari dengan NIM 214308053. Saya akan mengerjakan soal nomor 2 UTS Praktikum Sistem Kendali Otomatis. Untuk yang pertama adalah nomor 2A. Pada baris ke-8 mendefinisikan fungsi transfer G dengan menggunakan command TF. Baris 11 sampai 16 melakukan perhitungan steady state error secara manual dengan menggunakan step input dan fungsi ISIM. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel E_SS. Baris 19 sampai 25 melakukan perhitungan steady state error menggunakan MATLAB dengan menggunakan step input dan fungsi step. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel E_SS MATLAB. Baris 28 sampai 29 menampilkan hasil perhitungan steady state error pada command window. Dalam program di atas, nilai steady state error yang dihasilkan secara manual dan menggunakan MATLAB harus sama jika program yang dibuat benar. Jika terdapat perbedaan nilai, hal tersebut dapat dikarenakan faktor-faktor seperti toleransi error pada perhitungan atau error numerik pada proses simulasi. Untuk langkah selanjutnya adalah program di-copy ke command window, lalu di-run dan hasilnya adalah untuk steady state error yang manual sama dengan 0,8, untuk steady state error yang MATLAB sama dengan 0,8. Selanjutnya adalah nomor 2B. Untuk programnya, pada baris ke-8 mendefinisikan fungsi transfer G dengan menggunakan command TF. Baris 11 sampai 16 melakukan perhitungan steady state error secara manual dengan menggunakan step input dan fungsi ISIM. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel E_SS. Baris 19 sampai 25 melakukan perhitungan steady state error menggunakan MATLAB dengan menggunakan step input dan fungsi step. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel E_SS_MATLAB. Baris 28 sampai 29 menampilkan hasil perhitungan steady state error pada command window. Dalam program di atas, nilai steady state error yang dihasilkan secara manual dan menggunakan MATLAB harus sama jika program yang dibuat benar. Jika terdapat perbedaan nilai, hal tersebut dapat dikarenakan faktor-faktor seperti toleransi error pada perhitungan atau error numerik pada proses simulasi. Untuk langkah selanjutnya, program ini di-copy lalu dipindahkan ke command window, lalu di-run dan hasil untuk steady state error yang manual adalah 0,79874. Hasil untuk steady state error yang MATLAB sama dengan 0,79874. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Wahyu Kurniawan, NIM 214308056. Di sini saya mengerjakan soal nomor 3 untuk UTS Sistem Kendali Otomatis. Di sini untuk soal nomor 3, CS per RS sama dengan GS sama dengan 1 per S kuadrat plus 0,2 S plus 1. Untuk masukkan I plus RS sama dengan 1 diperoleh persamaan keluaran CS sama dengan S per S kuadrat ditambah 0,2 S plus 1 S dikali 1 per S. Untuk listing program untuk mengerjakan nomor 2, di sini
Untuk impor fungsi transfer GS dan tentukan fungsi transfer closed loop HS menggunakan feedback loop negatif dengan gain K sama dengan 25 dikali 1 ditambah 0,4 dikali S. Untuk gambar kurva tanggapan tangga satuan dengan perintah step H dan plot H. Kemudian untuk hitung indeks kinerja sistem menggunakan fungsi step info H, output program MATLAB akan menampilkan informasi tentang kurva, tanggapan, tangga satuan, dan indeks kinerja sistem, seperti setting time, rest time, overshoot, dan steady state error. Untuk hasil dari listing program nomor 3 seperti berikut. Baik, di sini hasil dari grafik untuk output dari nomor 3. Di sini terdapat setting time, rest time, overshoot, dan steady state error. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marta Kristina Putri dengan NPM 214-308-5. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 dengan soal sistem yang dinyatakan dengan fungsi alis sebagai berikut. Gambarkan kurva tanggapan tangga satuan dan juga hitung indeks kerja sistem dengan menggunakan program MATLAB. Baik, langsung saja di MATLAB. Untuk mendefinisikan fungsi alis sistem menggunakan fungsi transfer function pada MATLAB. Selanjutnya, persamaan tadi dimasukkan pada fungsi SYS. Selanjutnya, untuk menghitung respon tangga satuan, menggunakan fungsi step. Dan fungsi step info digunakan untuk menghitung indeks kerja dari sistem. Berikut adalah hasil plot kurva tanggapan tangga satuan dan indeks kinerja sistem. Ditampilkan pada figur 1. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafal Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada nomor 5 dan 6. Pada nomor 5A, menurut tabel di atas, pada kolom ke-1 bernilai positif. Tetapi pada kolom kedua terdapat nilai negatif yaitu min 300. Maka persamaan polinomial dapat dikatakan tidak stabil. Pada nomor 2, menurut tabel di atas, semua elemen pada kolom pertama bernilai positif. Maka persamaan polinomial dapat dikatakan stabil. Pada nomor 5C, menurut tabel, pada kolom ke-1 semua elemen bernilai positif. Tetapi pada kolom kedua terdapat nilai positif dan nol, sehingga persamaan menjadi tidak stabil. Diperlukan untuk mengubah persamaan, membuat persamaan menjadi stabil, persamaan diubah menjadi S pangkat 4 plus 20 S pangkat 2 plus 24 sama dengan 5 S pangkat 2, sehingga semua elemen menjadi bernilai positif dan persamaan yang diubah ini dapat dikatakan menjadi stabil. Sekarang menuju ke nomor 6. Untuk membuat root locus dari sistem yang diberikan, kita perlu mengikuti beberapa langkah berikut. Tentukan jumlah akar yang mungkin dari persamaan karakteristik berdasarkan jumlah polinomial di denominasi. Tentukan titik awal dan titik akhir root locus di sumbu real dengan menghitung titik tong sumbu real persamaan karakteristik. Tentukan sumbu imajiner root locus dengan menghitung jumlah titik potong sumbu imajiner yang mungkin pada persamaan karakteristik. Tentukan arah root locus di antara titik awal dan titik akhir dengan menggunakan aturan konstruksi root locus. Dalam plot root locus di atas, garis-garis biru mewakili lokasi akar dari sistem untuk nilai-nilai K tertentu. Kita dapat melihat bahwa semua akar
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.